selamat datang di pertemuan kedua kita hari ini. Kita akan diskusi tentang latihan soal dan pembahasan persamaan trigonometri. Oke. Nah, yang sudah mengamati video ataupun PDF yang Ibu berikan di pertemuan pertama kemarin, itu sudah diberikan rumus-rumus tentang penyelesaian persamaan trigonometri. Ini Ibu cuma mengingatkan kembali ya. Ada persamaan sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan ada tan X sama dengan tan A. Jadi ketiga rumus itu berguna saat kita ingin menyelesaikan persamaan trigonometri. Baik, sekarang kita mulai saja latihan soalnya sambil jalan. Contoh yang pertama, kita akan menentukan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah. Ya. Nah, karena tadi bentuknya itu sin X sama dengan sin A, maka setengah yang di ruas kanan ini harus kita rubah menjadi bentuk sin. Jadi ingat kembali trigonometri kelas 10 kemarin tentang besar sudut istimewa, nilai-nilai trigonometri pada sudut istimewa. Kalau setengah itu kita tahu bahwa nilai dari sin 30 ya. Jadi ini sin X sama dengan sin 30. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, jadi kalau untuk menyelesaikan bentuk sin X sama dengan sin A, itu ada dua cara. Pertama, X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi ini dua cara, harus dicari keduanya, jadi bukan salah satu. Ya. Didapatlah X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat atau X sama dengan 150. Jadi 180 dikurangi 30 derajat, kita dapat 150 derajat. Nah, K-nya di sini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Tergantung dari nanti batas intervalnya. Nah, untuk contoh pertama, kita tidak diberikan batas-batas X-nya. Jadi X-nya tidak ada batas, bebas. Kita mulai dari K sama dengan 0. Jadi diganti K-nya sama 0. Diganti K-nya sama dengan 0, kemudian dimasukkan ke persamaan pertama, didapat 30 derajat. Ya. Terus K sama dengan 1 didapat 390 derajat. Ini penambahan biasa. K sama dengan 2 dapat 750 derajat. Sehingga X 30 derajat, 390 derajat, 750 derajat, dan seterusnya. Kenapa bisa dan seterusnya? Karena tadi tidak ada interval X-nya. Ya, sini tidak ada interval X-nya. Terus yang kemudian, yang kedua, ketika X-nya sama dengan 150 derajat plus K 360, ini juga sama, K-nya dimasukkan 0 dulu, menghasilkan X 150, K-nya sama dengan 110 derajat, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya ya, karena tidak ada interval X-nya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah gabungan antara dua ini. Makanya kita sebut gabungan penyelesaian. Jadi X-nya didapatlah ini. Itu untuk contoh nomor 1. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. Di contoh nomor 2 masih menyelesaikan sin ya. Tetapi ada yang berbeda dari contoh nomor 1.
Ini yang Ibu tadi bilang. Jadi di contoh nomor 2 itu diberikan batas X-nya atau interval X-nya. Dari 0 sampai 2pi. Kalau ada batasnya, nanti kita akan cari X yang tidak lebih atau tidak kurang dari batas ini. Nah, karena di sini batasnya menggunakan radian, ada pi ya, berarti nanti sin X sama dengan sin A, A-nya itu berupa radian juga. Oke. Nah, yang pertama seperti biasa kita rubah dulu biar bentuknya jadi sin X sama dengan sin A. Tetapi karena tadi ini radian batasnya, jadi sin A-nya berubah menjadi bentuk radian juga. Berdasarkan rumus yang tadi, itu ada dua. Yang pertama, X sama dengan 4pi per 3 tambah K kali 2pi. Atau X sama dengan min pi per 3 tambah K kali 2pi. Itu ya, sampai di sini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, X1-nya dapat 4pi per 3. Nah, 4pi per 3 ini, 4pi per 3 ini berada di antara intervalnya. Ya, 4pi per 3 tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 2pi. Maka kita bisa gunakan yang ini. Nah, untuk X2 yang ini tadi, kita ganti K-nya sama dengan 0, ternyata hasilnya min pi per 3. Nah, untuk min pi per 3 ini berada di luar interval dari soal. Ya, min pi per 3 berada di luar interval. Maka dia diberi tanda tidak memenuhi. Begitu juga untuk K1 dan seterusnya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah dua ini saja. Karena dua ini saja yang memenuhi interval, yang berada di interval. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh ketiga. Di contoh ketiga, kita coba menyelesaikan persamaan trigonometri kosinus. Ini sama seperti contoh pertama, tidak ada interval X-nya, jadi masih bebas. Caranya sama, jadi ubah dulu jadi cos X sama dengan cos A. Cos X sama dengan setengah, itu kita rubah menjadi cos X sama dengan cos pi per 3. Ya. Kalau kosinus itu ada dua cara juga. Yang pertama, X sama dengan A plus K kali 2pi, karena kita pakai di sini radian, K kali 2pi. Kalau pakai derajat, K kali 360. Nah, karena di sini A-nya pi per 3, makanya di bawahnya juga pi per 3. Atau, X sama dengan min A tambah K kali 2pi. A-nya pi per 3 tadi ya, sehingga di sini dapat min pi per 3. Sama seperti contoh 1 dan 2, kita ganti X-nya dengan bilangan bulat. Didapatlah untuk yang pertama, X-nya pi per 3, 7 pi per 3, 13 pi per 3, dan selanjutnya, dan seterusnya. Karena di sini tidak ada interval X-nya. Kemudian, untuk yang kedua, yang min pi per 3 plus K kali 2pi, sama juga dimasukkan K-nya dari 0, dari 1, kemudian ada K2. Sehingga X didapat min pi per 3, 5 pi per 3, 11 pi per 3, dan selanjutnya. Jadi himpunan penyelesaian adalah gabungan X dari yang pertama dan yang kedua. Sehingga kita dapat X-nya min pi per 3, pi per 3, dan seterusnya. Ingat ya, saat
menulis himpunan penyelesaian, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ya, yang terkecil ke terbesar. Itu untuk contoh ketiga. Selanjutnya, contoh yang keempat. Di contoh yang keempat ini kita mau mencoba menyelesaikan persamaan trigonometri dari tan X sama dengan akar 3. Seperti biasa ya, kita rubah dulu bentuknya jadi tan X sama dengan tan A. Nah, kita lihat di soal ini tidak ada batas X-nya, tidak ada intervalnya. Kita coba pakai radian lagi. Nah, tan X sama dengan akar 3, kita rubah menjadi tan X sama dengan tan pi per 3. Ya, ingat tadi kenapa bisa pi per 3? Karena tan pi per 3 itu nilainya akar 3. Ini dari sudut istimewa, diingat lagi. Kemudian, kalau di tan, itu cuma ada satu aja, ya, satu aja rumusnya, yaitu X sama dengan A plus K kali pi. Nah, karena di sini A-nya pi per 3, makanya bisa dapat X sama dengan pi per 3 tambah K kali pi. Berbeda sama sinus sama kosinus. Untuk yang tan ini, K-nya dikali pi, atau kalau dalam derajat, 180 derajat. Ya. Caranya sama, K diganti dengan bilangan bulat, kita mulai dari 0, didapat X-nya pi per 3, kemudian K-nya 1, didapat X-nya 4 pi per 3, dan seterusnya. Ini ya, dan seterusnya karena tidak ada interval X-nya, tidak ada batas-batas X-nya. Jadi, kita urut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu untuk tan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kelima. Di contoh kelima ini masih kita akan coba mengerjakan persamaan trigonometri sinus. Tetapi ada yang berbeda ya dari contoh-contoh sebelumnya. Di sini sinnya sin 2x, kemudian yang di ruas kanan bernilai negatif. Ada intervalnya 0 sampai 2pi. Nah, ingat, karena intervalnya berbentuk radian, berarti nanti X-nya itu akan bentuk radian juga. Nah, kita lihat. Di sini, di ruas kanan itu nilainya min setengah akar 3. Kalau setengah akar 3, itu sin sepertiga pi. Nah, sedangkan sekarang kalau min gimana? Kita lihat. Kalau sinus bernilai negatif, itu artinya sudutnya berada di kuadran ketiga dan di kuadran keempat. Ya, nilai suatu sinus negatif berarti sudutnya berada di kuadran 3 dan 4. Oke, kita coba lihat. Masih tetap pakai rumus yang awal tadi. Jadi kalau sin X sama dengan sin A, itu ada dua cara. Yang pertama, X sama dengan A tambah K kali 2pi, atau X sama dengan 180 dikurangi A tambah K kali 2pi. Itu masih sama. Karena yang di ruas kirinya itu bentuk 2X, berarti kalian di sini tulis juga 2X. Ya. Terus yang di sini, di ruas kanan ini, adalah derajat dengan nilai sinusnya, yaitu min setengah akar 3. Ya. Jadi, kalau dia positif, kita pakai sepertiga pi saja, tapi karena di sini min setengah akar 3, dia berada di kuadran 3, makanya kita tambahkan pi. Jadi, 2x sama dengan 4 per 3 pi tambah k kali 2 pi. Ya, sampai sini. Oke. Karena di ruas kiri 2x, yang kita cari adalah himpunan penyelesaian dari x. Jadi kita harus membuat yang 2x ini hanya x saja, bersisa x saja. Caranya gimana? Caranya dibagi 2. Kita bagi 2x-nya dengan 2. Nah, kalau
pembagian bentuknya seperti ini, itu harus satu ruas yang dibagi 2. Sehingga hasilnya X sama dengan 2/3 Pi tambah K kali Pi. Ya, karena semua kita bagi 2. Sama seperti tadi, kita masukkan K-nya dengan bilangan bulat. Kita mulai dari 0, menghasilkan X-nya 2/3 Pi. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 5/3 Pi. Nah, kenapa kita tidak lanjutkan K-nya ke 2, 3, dan selanjutnya? Itu kalian coba cari di rumah ya. Kira-kira kalau kita masukkan K-nya 2, 3, dan seterusnya, apa yang terjadi? Kemudian kenapa kita tidak perlu mencari K-nya sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk yang rumus lagi satu kan X sama dengan 180 derajat dikurangi A tambah K kali 2Pi. Sama kayak tadi, karena di ruas kiri soalnya itu 2X, kalian tulis juga 2X. Sama dengan min 1/3 Pi. Min 1/3 Pi ditambah K kali 2Pi. Sama kayak tadi juga, karena kita mau mencari X bukan 2X, makanya kita bagi baris ini dengan 2. Dibagi 2, sehingga hasilnya adalah X sama dengan min 1/6 Pi tambah K kali Pi. Untuk K1 kita peroleh X-nya 5/6 Pi. Untuk K2 kita peroleh X-nya 11/6 Pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Sama diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu contoh 6. Nah, ini kita mau menyelesaikan himpunan penyelesaian dari persamaan tan. Tannya berbentuk seperti ini ya. Dan tidak ada intervalnya, tidak diberikan intervalnya. Ingat tadi, bentuk yang bisa dicari adalah ketika tan X sama dengan tan A. Sedangkan di soal ini, bentuknya tan 3X dikurang tan 4/3 Pi sama dengan 0. Ini kita rubah dulu bentuknya menjadi tan 3X sama dengan tan 4/3 Pi. Kenapa kita rubah ini? Kita rubah agar bentuknya sesuai dengan rumus tadi, ya. Kemudian didapat bahwa 3X sama dengan 4/3 Pi tambah K kali Pi. Di sini K kali Pi, karena tan dikali Pi, kalau sin dan cos itu dikali 2Pi. Didapatlah X-nya Pi/9 kali 4 tambah 3K. Nah, karena kita tidak diberikan interval, nanti K-nya itu dimasukkan dengan bilangan bulat, ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Nah, untuk contoh 7 ini kalian bisa coba di rumah dan kita nanti akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih.